Assalamualaikum, hai aku Nini. Aku mau bercerita tentang menata hati. Dan for your information, ini adalah podcast pertama aku yang aku jalani apa adanya, tanpa mikrofon, background seadanya. Dan posisinya sekarang aku lagi nyuci. Pasti kalian dengar suara mesin cuci. Ya, menurut aku kita nggak harus sempurna dulu baru jalan. Kalau kayak gitu kapan jalannya? Sedangkan membangun semangat aja tuh agak susah ya. Tolong dong, ini gimana caranya? Apanya? Dan ini adalah anak aku, namanya Muhammad Alsat. Itu tadi mau nonton TV tapi susah ininya. Apanya? Kalau mau dianin nggak tahu mau pakai apa. Kalau mau pakai hotspot HP. Oh, nggak bisa. Kayak gitu. Aku mau bikin podcast pertama aku tentang menata hati, dan apa yang lagi aku jalanin akhir-akhir ini tuh kayak berat, tidak mudah, seperti tidak mudah banget gitu kan. Ya Ini mau lihat Allah, hotspot yang lagi di sini. bertubi-tubi yang datang gitu kan, persoalan yang datang bertubi-tubi sampai akhirnya dimana aku sedih, kecewa, pikiran terus, stres sendiri, pokoknya gitu deh, sampai bermimpi secara terus-menerus setiap malam. Didapat. Dan akhirnya aku ada di titik rasa aku capek banget kalau kayak gini terus, capek banget kan kalau kayak gini terus, dan aku nggak bisa kayak gini terus-terusan. Aku bakalan capek banget, aku nggak bakalan bisa bahagia kalau kayak gini terus. Akhirnya aku berusaha menata hati aku untuk menerima keadaan yang sedang aku jalani, menerima dengan ikhlas, dengan ridho, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan aku pun berdoa mudah-mudahan orang lain pun mau memaafkan kesalahan aku, siapapun itu, baik itu orang terdekat aku Tadi kan maupun orang jauh. ya kan mah? Iya sayang. Sampai ada pernah di malam hari aku tuh sakit kepala. Ini garis ganti Bukan nih, kepala yang sakit, tapi leher aku sakit banget. Terus nggak jadi menjalarnya ke kepala gitu kan. Jadi ada tahu Mungkin karena aku terlalu mikirin banget gitu ya. Akhirnya udah deh. Sampai ada di malam-malam aku udah berusaha ya minum obat, tapi itu nggak hilang. Udah dikasih minyak yang panas banget pun kayak nggak mempan gitu. Akhirnya ada di suatu malam aku coba untuk merilis semuanya. Aku bilang, ya Allah, aku memaafkan semua kesalahan yang orang lain perbuat kepadaku. Dan aku juga meminta, ya Allah, semoga orang-orang yang mungkin merasa tersakiti karena aku juga mohon kepadamu, ya Allah, semoga mereka mau memaafkan aku juga. Sampai ada di titik kayak gitu, sambil aku pijit-pijit leher aku ya, sampai oke, aku terima, aku ikhlas ya Allah, dan aku ridho, dan aku kembalikan semua persoalanku ini, aku serahkan kepadamu. Sampai aku bilang kayak gitu kan, sampai akhirnya urat-urat yang tegang itu ya melemas atas izin Allah pastinya. Dan itu enak, sampai di malam itu aku tidur dengan sangat nyenyak, dan besok paginya badan aku seenteng-entengnya. Terus ada masalah lagi datang, ada persoalan lagi datang, dan aku udah lebih santai, cuman agak drama sedikit, tapi lebih santai, nggak terlalu yang dar-der-dor banget gitu ya. Dan akhirnya Allah izinkan aku melalui suami aku untuk aku perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu mungkin hadiah dari Allah buat aku ya, melalui suami aku. Terima kasih suami aku, semoga rezeki yang kamu keluarkan itu Allah balas dengan berjuta-juta kali lipat.
Dan akhirnya walaupun sampai sekarang ini masih ada suka tiba-tiba kepikiran, cuman aku coba untuk menerima, ya sudahlah, bagaimana. Aku coba ikhlas lagi, ya Allah aku ikhlas, ya Allah aku ridho, ya Allah tolong maafin aku, ya Allah tolong maafin mereka juga, aku bilang kayak gitu. Karena aku mau hidup aku tuh damai dan tenang, dan alhamdulillah lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Mungkin dari setiap persoalan yang Allah kasih ke aku itu akan ada hikmahnya gitu. Jadi aku coba kuat, aku coba hadapi, aku coba jalanin, karena yang Allah kasih itu pasti ya insya Allah kita bisa gitu, bisa dengan bantuan Allah ya. Kalau nggak tanpa bantuan Allah ya nggak bakalan bisa gitu. Jadinya ya udah kayak gitu kan. Aku coba menikmati lagi kehidupan yang aku jalanin gitu. Sambil flashback, oh iya ya dulu aku juga bisa kok atas izin Allah melewati ini semua. Dulu aku juga bisa kok dengan lapang dada, dengan ikhlas gitu. Dan dulu juga gak kenapa-napa kok, berarti insya Allah sekarang juga atas izin Allah bisa gitu kan. Aku coba lagi menata hati aku dari hari ke hari, dan aku memperbaiki ibadah aku kepada Allah, memperbaiki hubungan aku kepada Allah, memperbaiki hubungan aku ke suami, ke anak-anak. Aku fokus ke mereka. Walaupun gak mudah, tapi insya Allah aku bisa, karena ada Allah bersama aku dan ada Nabi Muhammad yang Allah ciptakan ke dunia ini. Betapa sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, dan Allah menciptakan semuanya ini karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad kayak gitu. Dan aku ini adalah hambamu ya Allah, aku adalah hambamu dan aku adalah umatnya Nabi Muhammad. Kayaknya gak ada yang gak mungkin gitu untuk bisa melewati ini semua gitu. Walaupun agak masih sedih ya tapi memang ya itulah kehidupan. Kita harus ikhlas kita terima dulu, jangan kita tolak semua rasa itu, semua rasa sedih, rasa kecewa. Kita terima sini aku peluk, sini aku tanya kenapa, gimana, sini. Terus setelah itu aku ikhlaskan lagi kepada Allah semua yang aku rasain, semua yang aku genggam, aku mau lepaskan itu kepada Allah gitu. Karena aku gak bisa menggenggam ini rasa secara terus menerus, aku gak bakalan sanggup. Jadi aku ikhlaskan itu kepada Allah gitu ya Allah, aku ikhlas gitu ya Allah, aku ikhlas kayak gitu. Insya Allah sih lebih baik, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan semoga ceritaku ini bisa menginspirasi kalian. Kalau kalian gimana cara menata hatinya, jangan lupa di follow dan subscribe ya. Terima kasih.